Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran yaitu kita mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa mengikuti kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran murid-murid sekalian. Zaki Emam Mirsad Azizi, Hadir Pak. Rafa Erlangga, Hadir Pak. Alpandi Aditya Hadir, Pak. Pratama, Nur Haryani Suci, Hadir Pak. Mita Aries. Hadir Pak. Berarti nggak ada yang nggak masuk kan? Hadir semua Pak. Iya, alhamdulillah. Gimana? Siap belajar untuk hari ini? Ya Pak. Siap. Baiklah, kita hari ini belajar tentang menggambar model. Jadi ada yang tahu menggambar model itu apa? Enggak Pak. Enggak Pak. Coba jelaskan Pak. Enggak tahu Pak. Apa Pak pengertian menggambar model itu Pak? Baiklah, adakah siswa-siswa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang minggu lalu? Saya Pak ingat Pak. Menggambar. Menggambar. Baik, ada yang tahu pengertian menggambar? Saya Pak. Menggambar. Saya Pak. Coba. Menggambar adalah kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk gambar Pak. Ya, bagus sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Mita Aries? Jawab saja Pak. Tidak tahu Pak. Baik, kemarin kita telah mempelajari tentang menggambar. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu tentang menggambar model. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep menggambar model, prinsip menggambar model, teknik menggambar model, serta proses atau langkah-langkah dalam menggambar model supaya gambar kita menjadi lebih baik dan lebih indah untuk dinikmati. Kemudian diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran ini, siswa-siswa sekalian dapat mengerti tentang apa itu menggambar model, kemudian apa saja prinsip dan unsur dalam menggambar model ini, kemudian teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam menggambar model ini sendiri. Kemudian kita juga diharapkan nanti dapat mengerti tentang proses atau langkah-langkah dalam menggambar model itu sendiri. Baiklah, sekarang Bapak membawa sebuah contoh karya, dua buah gambar. Dapat lihat dari belakang? Dapat. Coba siswa-siswa perhatikan kedua gambar ini. Nanti Bapak akan tanyakan, coba perhatikan di antara kedua gambar ini. Nah, dari gambar tersebut Bapak ingin bertanya, di antara kedua gambar ini, yang manakah yang termasuk ke dalam menggambar model? Ada yang bisa? Yang Garuda Pak. Alasannya apa? Coba Zaki. Nggak tahu. Yang lain ada yang bisa? Gambar Garuda karena sebelum kita menggambarkan Pak, kita ingat-ingat dulu apa yang digambar, menghayati apa gitu ya Pak. Baik, ada yang lain lagi? Yang bisa memberikan apa definisinya atau kesimpulannya tentang gambar kedua ini? Nggak ada? Enggak. Baik. Bapak akan jelaskan di sini yang termasuk ke dalam gambar model adalah yang ini. Oh, itu. Ya. Karena dalam menggambar model objeknya yaitu seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu juga termasuk, tetapi itu menggunakan teknik yang berbeda. Sedangkan dalam gambar model
teknik yang digunakan yaitu seperti teknik arsiran. Ini kan teknik arsiran menggunakan cat secara langsung gitu. Gambar model ini kita tentu membutuhkan alat, bahan, serta media apa saja yang bisa kita gunakan. Di sini medianya bisa kita gunakan seperti kertas HPS seperti ini, HPS. Kemudian kertas jerami pun juga bisa kita gunakan seperti contohnya ini, dengan menggunakan teknik arsiran dan alatnya seperti cat warna, Faber-Castell dan lain sebagainya. Kemudian alat lainnya seperti pensil warna dengan berbagai jenis warna untuk memberikan efek warna kepada objek yang kita gambarkan supaya benar-benar realis atau benar-benar mirip dengan objek yang kita gambarkan nantinya. Kemudian ada juga pensil dan penggaris. Kemudian kita juga menggunakan kuas yang kecil yang memiliki bulu-bulu yang halus. Ini berfungsi untuk memperhalus bagian-bagian ininya. Nanti kita bisa gunakan kuas halus. Baik, dari penjelasan Bapak ada yang mau ditanyakan? Apa saja, gimana caranya proses Penggambaran menggambar Bapak? model, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya, yaitu tentang proses menggambar model. Ada beberapa proses dalam menggambar model. Yang pertama yaitu kita harus memilih objeknya terlebih dahulu. Memilih objek. Ya, sepertinya tintanya udah mau habis. Yang kedua, menentukan sudut pandang yang lebih menarik dari objek tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam menggambar model itu kita membuat sketsa secara global. Membuat sketch. Kemudian yang keempat, membuat detail, membuat gelap terang terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu membuat detail. Yang keenam yaitu memberikan warna. Dan yang terakhir itu tahap finishing, bisa juga kita menggunakan pemberian bingkai. Kemudian dalam menggambar model ini ada juga beberapa prinsip. Ada 4 prinsip dalam menggambar model. Yang pertama yaitu komposisi. Dalam komposisi ini yaitu kita dituntut untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan bidang objek serta gambar yang dihasilkan. Jadi gambar yang dibuat dengan memperhatikan komposisi memiliki bentuk yang bagus atau enak lebih dipandang. Contohnya seperti ini. Ini kan seimbang gitu, tidak ada lebih, kan sama tuh, jadi seimbang. Itu jadi maksud dengan komposisi. Komposisi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu komposisi sentral simetris. Yang kedua komposisi asimetris. Yang ketiga komposisi sentral. Kalau yang simetris artinya yaitu sudut kiri, kanan, atas, bawah memiliki bentuk yang sama. Seperti sini balok, sini balok, sini lingkaran, sini segi empat. Jadi semuanya sama bentuknya, itu yang simetris. Sedangkan asimetris itu berbeda antara bentuknya.
Misalnya di sini ada lingkaran, di sini ada segi empatnya lebih besar, dan lingkarannya lebih besar. Jadi memiliki bentuk yang tidak sama antara kiri, kanan, atas maupun bawah. Yang ketiga yaitu sentral, komposisi sentral. Komposisi sentral. Contohnya yaitu seperti ada lingkaran besar, kemudian di sini ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, dan lingkaran kecil. Artinya saling bersilangan gitu seperti ini. Ini yang sentral. Sedangkan untuk simetris itu sama. Ini juga sama tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu proporsi. Proporsi yaitu perbandingan yang ideal atau harmonis di antara objek-objek bagian yang kita gambarkan. Misalnya hidungnya sebesar ini, kita harus memperbandingkan dengan ukuran mata. Jadi hidung ini harus sama dengan ukuran mata dengan bentuk aslinya gitu. Misalnya jarak antara mata ini, satu mata dengan ini, maupun satu mata dengan ini. Kita harus memperhatikan proporsi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan, ada yang tahu murid-murid sekalian tentang keseimbangan? Harus seimbang. Seimbang, ya, betul sekali. Jadi keseimbangan itu hampir sama dengan komposisi tadi, yaitu kita harus menentukan bidang gambar ini, objek gambar dan hasil gambar yang ditentukan. Keseimbangan ini bisa kita menggunakan skala agar gambarnya selaras, seperti menggunakan penggaris tadi untuk skala. Kemudian ada kesatuan, yaitu keserasian dengan mengatur unsur-unsur. Kemudian unsur-unsur tersebut dapat memberikan ruang, kedalaman, sehingga memiliki kesatuan untuk indah dipandang. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak, siapakah yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Simpulkan atau ringkasan lah dari materi-materi yang Bapak paparkan, agar teman-temannya jika tidak mengerti atau tidak mendengarkan tadi bisa lebih paham tentang materi ini. Ada yang bisa? Nggak bisa. Baik, Bapak simpulkan saja tentang materi kita ini, yaitu tentang menggambar model. Menggambar model merupakan suatu kegiatan menggambar, yang mana kegiatan tersebut kita harus menentukan jenis objek apa terlebih dahulu yang kita gambarkan, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Objek yang paling utama dalam menggambar model ini. Kemudian yang kedua, ada beberapa teknik dalam menggambar model, itu seperti teknik arciran, teknik quintilis, teknik Dussel, dan teknik cetak. Itu saja kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup, Bapak juga ingin menanyakan satu lagi kepada peserta didik semuanya. Dalam menggambar model, siapa yang bisa menjelaskan tentang langkah-langkah agar gambar kita itu lebih menarik atau lebih bagus gitu? Langkah-langkahnya atau prosedur dalam menggambar model, ada yang bisa? Bucat. Coba minta Res. Memilih objek. Ya, memilih objek, betul. Menentukan sudut pandang. Ya, menentukan sudut pandang, betul. Itu membuat sketch, gelap terang, membuat detail, memilih warna, pemberian bingkai. Ya, betul sekali. Dalam proses membuat gambar model ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu seperti memilih objek, kemudian memilih sudut pandang yang lebih menarik, kemudian membuat sketch. Selanjutnya yaitu gelap terang, membuat detail, kemudian memberikan warna sesuai dengan objek yang kita gambarkan. Kemudian untuk bagian finishing itu kita memberikan bingkai. Ya, baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari Bapak materi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.